Ya dengan kondisi dan situasi terkini di negaranya, ya wajar saja, saudara-saudara, wajar saja, masuk akal lah, logis. Secara logis kalau Palestina menarik diri, mengundurkan diri dari pesta bola merdeka di Kuala Lumpur nanti, di Stadion Bukit Jalil nanti. Jadi wajar saja, walaupun mayoritas pemain mereka berada di luar negeri, tetapi ya itu sebagai bentuk kemanusiaan lah, sebagai wujud solidaritas. Dan kita harap ya semuanya, semoga segalanya cepat kondusif lah. Damai saudara-saudara, damai, damai. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita percakapkan. Pasti akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di seputaran negara-negara tetangga. Negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Di Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan dengan jujur, dengan fair, dengan adil, dengan sportif, tanpa ada muatan untuk melecehkan, menghina, atau memprovokasi. Semuanya saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang basi maupun yang terkini, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas, kita akan membicarakan tentang batal, tidak jadi. Tim nasional Palestina yang tidak jadi tampil di Merdeka Turnamen, di pesta bola merdeka, di turnamen yang akan diselenggarakan di Malaysia. Alasannya kan saudara-saudara semua juga sudah tahulah. Dalam beberapa hari terakhir, seminggu terakhir lah, itu situasi di Palestina sedang tidak kondusif. Sedang terjadi pertempuran antara Palestina melawan Israel. Ya semoga saja semuanya tepat berakhir saudara-saudara. Semoga kondisinya kondusif, damai lah, lebih baik damai supaya kehidupan masyarakatnya bisa normal. Dan ya wajar kalau Palestina akhirnya memutuskan untuk tidak memberangkatkan tim nasional sepak bola ke Merdeka Turnamen, walaupun mayoritas pemain Palestina itu adalah abroad, bermain di luar negeri. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi berikut ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Pesta bola merdeka itu rencananya kan akan berlangsung tanggal 13 kalau nggak salah, 13 Oktober. Nah, itu sebenarnya itu memang diformatkan seperti Piala Raja di Thailand, Kings Cup bulan lalu. King Cup bulan lalu di Thailand juga begitu, 2 pertandingan, kemudian yang menang tampil di final, kemudian yang kalah juga bertanding lagi. Terus Malaysia itu mengundang tim-tim yang peringkatnya lebih tinggi. India, Palestina, tadinya Lebanon saudara-saudara, Lebanon kalau nggak salah, tetapi Lebanon kemudian undur diri tidak jadi, kemudian ya itu diganti dengan Tajikistan. Sudahlah, jadi 4 tim, kemudian dilakukan pengundian drawing. Malaysia ketemu India, Palestina ketemu Tajikistan. Tetapi beberapa hari sebelum penyelenggaraannya, beberapa hari sebelum pertandingan dilaksanakan, saudara-saudara, terjadi masalah di Palestina sana, di Gaza. Di Gaza terjadi pertempuran. Saling jual beli roket ya. Saya nggak tahu itu bagaimana kondisi sebenarnya di sana, tapi kan faktanya adalah ada perang. Itu aja sudah. Kita nggak usah terlalu mencampuri terlalu dalam ke urusan situ. Kita berharap saja yang terbaik lah. Semoga bisa damai, semuanya baik-baik saja. Korban juga seminimalisir mungkin, tidak usah ada korban, kalau perlu damai. Itu kondisi itu membuat Football Association of Palestine
tidak bisa berbuat banyak, saudara-saudara, tidak bisa berbuat banyak, sehingga mereka memutuskan untuk menarik diri, untuk tidak jadi bertanding ke Malaysia. Walaupun daftar pemain itu mereka sebenarnya sudah diumumkan. Palestina itu sudah melansir, merilis daftar pemain yang akan tampil di Pesta Bola Merdeka 2023 ini, saudara-saudara. Dan mayoritasnya, ya ada beberapa pemain yang main di dalam negeri, di Liga Premier Palestina, itu mereka punya kompetisi sendiri di situ. Tetapi mayoritasnya banyak sekali yang bermain di luar negeri. Termasuk ada yang main di Indonesia seperti Muhammad Rashid, ada juga yang main di Chile, di Palestino, di klub Deportivo Palestino, ada lagi main di beberapa negara lah. Nah, beberapa negara main, tetapi kan ya sekali lagi demi kemanusiaan, demi solidaritas, karena kondisi dalam negerinya tidak baik-baik saja ya, otomatis mau tidak mau mereka mengundurkan diri. Wajarlah, saudara. Dengan situasi seperti ini, saudara-saudara, dengan situasi seperti ini, otomatis penyelenggara ini tidak bisa melakukan perubahan format, saudara-saudara, tidak bisa melakukan perubahan format karena ya memang tinggal beberapa hari lagi kan, nggak mungkin dirubah juga. Jadi FAM dan penyelenggara itu Pesta Bola Merdeka istilahnya ya sudah formatnya dibakukan, dipatenkan, dikekalkan. Nah, formatnya tetap tidak berubah, berarti kan tetap Malaysia akan menghadapi India. Malaysia menghadapi India dan Tajikistan itu tidak langsung bye. Jadi istilahnya bye. Jadi dia langsung tampil di pertandingan final. Dia tidak menghadapi Palestina terlebih dahulu, tetapi dia akan langsung bertanding di final. Menunggu pemenang antara India atau Malaysia. Jadi ini siapa nanti yang akan menang, saudara-saudara? Siapa? Kemarin saya sudah membahas tentang kekuatan India. Kekuatan India yang salah satunya diperkuat Sanil Chhetri, pemain yang pencetak gol terbanyak ketiga, pemain aktif, top scorer aktif ketiga setelah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Itu dia kemungkinan dia masih bisa ikut dan usianya sudah 39 tahun, Sanil Chhetri. Sanil Chhetri betul. Dia main di Liga Super India, Indian Super League di Bangalore. Dia pemain yang sangat bagus, sangat cepat, sangat lincah, sangat fight. Dia kalau main itu fight sekali. Bola dia kejar kemana-mana, bola dia lari, dia ambil, dia bertarung, dia duel, berani. Itu pemain yang sangat berbahaya yang menurut saya harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Malaysia. Pemain-pemain belakang Malaysia itu, defendernya itu tidak boleh menyepelekan Sanil Chhetri kalau, sekali lagi saya katakan ya, kalau dia bermain, kalau dia masuk ke starting line up, kalau dia dipercaya ikut bermain di menghadapi Malaysia nanti, ini pemain yang sangat berbahaya. Sanil Chhetri, saudara-saudara, jangan lupakan pelatih India, Igor Stimac ini juga pelatih yang sangat cerdas kalau menurut saya, sangat cerdik, sangat pintar, sangat pandai dalam menerapkan taktik dan strategi. Biasanya ini saya kasih tahu ya, biasanya Igor Stimac ini akan menggunakan skema 3-5-2. Itu biasanya seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dia akan menggunakan 4-4-2 atau 4-3-3. Kadang juga dia main dengan 3-4-3. Jadi formasinya lebih susah dibaca, lebih bervariatif, lebih susah dibaca dan lebih sulit ditebak. Cara bermain mereka adalah mengandalkan sayap yang sangat bagus. Kemudian nanti di tengahnya mereka pokoknya India ini yang saya amati ya, itu tidak terlalu sering membawa bola, tidak berlama-lama. Mereka cepat sekali mengalirkan bola. Kalau sudah lihat permainannya Vietnam, kurang lebihnya mirip. Walaupun tidak sesempurna Vietnam, tidak sebagus Vietnam, tapi kurang lebihnya cara bermain mereka mirip. Spartan, bola selalu mengalir. Kemudian Igor Stimac ini juga punya taktik yang cerdik. Dia mampu membaca situasi ketika nanti dia melihat ada sesuatu yang tidak benar, tidak jalan dengan taktik strategi dia akan dengan cepat entah mengubah formasi, entah mengubah taktik, entah mengubah susunan pemain, entah mengubah jalannya pertandingan, pokoknya dia punya banyak akal dan itu wajar karena kita tahu Igor Stimac adalah pemain yang waktu menjadi pemain adalah legend, saudara-saudara, legendaris lah sekali. Dia pemain Kroasia, dia bagian dari generasinya emas, golden generationnya Kroasia ketika di Piala Dunia
1998. Dia juga lulusan Piala Dunia U20 waktu bersama dengan Yugoslavia. Itu tim nasional terakhir Yugoslavia yang tampil di ajang internasional tahun 90 atau 89 itu. Itu. Jadi dia wajar dan dia bergaul dengan pemain-pemain orang-orang hebat seperti Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Slaven Bilic yang sekarang jadi orang-orang hebat di dunia kepelatihan, dan pengalaman dia banyak lah sudah. Jadi memang ini tim yang sangat berbahaya dan Malaysia harus mewaspadai. Walaupun bagus saudara-saudara, bagus secara tim, secara permainan, secara pemain-pemain mereka bagus, kemudian pelatih mereka juga cerdik, juga cantik. Bukan berarti India tidak punya hal minor, saudara-saudara. Ada banyak hal minor. Mereka itu salah satunya adalah mereka statistik pertandingan mereka itu buruk sekali, saudara-saudara. Dalam 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah menang, saudara-saudara. 4 hasil imbang dan 1 kekalahan. Bahkan waktu Piala Asia Selatan, SAFF, South Asian Football Federation Cup. Nah, itu semacam Piala AFF lah kalau di Asia Tenggara itu. Mereka itu juara semifinal, kemudian perempat final atau apa. Itu dia hanya menang melalui adu penalti, saudara-saudara. Extra time, adu penalti. Jadi mereka gagal menang di waktu normal 90 menit. Bahkan kemarin yang terbaru, waktu Kings Cup di Thailand itu mereka dikalahkan Lebanon 0-1. Itu artinya apa? Artinya ya memang ada celah. Memang ada celah bagi Malaysia untuk mengalahkan India. Ada celah bagi Malaysia untuk melawan India. Apalagi saya dengar Malaysia benar-benar siap dengan turnamen ini. Mereka memanggil pemain-pemain terbaik. Pemain-pemain yang selama ini sudah bergabung bersama skuadnya Kim Pan-gon. Kim Pan-gon tidak berani melakukan eksperimen dengan memanggil pemain muda lah, pemain-pemain yang belum punya jam terbang, pemain-pemain yang tidak pernah bermain, pemain-pemain lapis kedua itu dia tidak panggil. Dia manggil beberapa pemain, termasuk beberapa pemain muda, pemain-pemain keturunan juga seperti Noah Lane, pemain-pemain naturalisasi seperti Paulo Josue, Endrick, itu semua dipanggil. Dan secara tim, Harimau Malaya ini sudah padu. Mereka tinggal tampil di turnamen yang sebenarnya saja, di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia maupun ke Piala Asia 2023. Jadi menurut pandangan saya, menurut pengamatan komentator gadungan, lagi-lagi nih gadungan ya. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau tidak ya jangan marah, biasa aja. Peluang Malaysia untuk mengalahkan India ini besar. Apalagi Malaysia bisa memanfaatkan, mengeksploitasi Faisal Halim dan Arif Aiman dari kedua sayap untuk melakukan serangan tusukan ke jantung pertahanan India. Kemudian skenario bola mati, free kick, direct free kick maupun indirect free kick, corner kick itu harus dimanfaatkan dengan baik karena India itu punya titik lemah. Salah satu titik lemah yang bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan itu dari kalau Malaysia bisa mengalahkan India, saudara-saudara, saya yakin Malaysia akan juara di pesta bola merdeka. Karena Tajikistan ini bukan tim yang terlalu istimewa lah. Biasa saja, saudara-saudara. Walaupun pada FIFA Matchday terakhir itu mereka mengalahkan Singapura 2-0, saudara-saudara. Tetapi kan kita tahu Singapura ya memang tim dari Asia Tenggara, tapi kualitasnya masih lebih bagus dari Malaysia lah menurut saya. Itu mereka pertandingan terakhir itu di FIFA Matchday itu mereka mengalahkan Singapura. Sebelumnya itu mereka itu tidak pernah menang, saudara-saudara, pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan. 6 pertandingan itu tidak pernah menang, dengan 2 diantaranya kalah. Kalah melawan Kuwait dan Uzbekistan, saudara-saudara. Itu jadi dari hasil pertandingan terkini itu mereka ya tidak terlalu bagus lah, saudara-saudara, tidak terlalu bagus. Jadi Malaysia punya peluang. Kemudian dari segi pelatih, mereka dilatih oleh Peter Segert, pelatih dari Kroasia. Peter Segert ini pernah melatih di Liga Indonesia, pernah melatih di beberapa negara Asia Tenggara, pernah melatih di beberapa negara Asia. Jadi dia sudah cukup paham sepak bola Asia, tetapi tidak terlalu bagus juga sebagai pelatih. Mungkin masih lebih bagus Kim Pan-gon, masih jauh lebih bagus Sintayong, masih jauh lebih bagus Igor Stimac. Kemudian materi pemainnya itu juga tidak terlalu istimewa lah. Mayoritas main di mana? Di Tajikistan sendiri, ada yang main di luar negeri, ada yang main di Rusia, ada yang main di Bulgaria, ada juga yang main di Malaysia.
di Kedah Darul Aman itu si Amirbek Juraboev. Amirbek Juraboev itu main di Kedah Darul Aman. Penyokong sepak bola Malaysia pasti tahulah. Amirbek ini adalah orang yang mencetak gol waktu pertandingan melawan Johor Darul Taksim yang berakhir seri 3-3. Yang gagal Johor Darul Taksim gagal setelah 100% kemenangan. Nah, ini gara-gara Amirbek ini. Bisa jadi nanti kalau ketemu dengan Malaysia, ketemu dengan Harimau Malaya di final Pesta Bola Merdeka, dia akan menjadi pemain yang menentukan juga. Jadi harus diwaspadai saudara-saudara harus diwaspadai si Amirbek Juraboev ini. Kemudian banyak pemain, ada juga yang main di Uzbekistan seperti Rustam Soirov. Tetapi kebanyakan juga kualitasnya masih lebih bagus dari Malaysia lah, lebih bagus dari Harimau. Jadi percayalah kalau Harimau Malaya bisa mengatasi India, Harimau Malaya juga bisa mengatasi Tajikistan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara, teman-teman saya di Malaysia ingat, penyokong Harimau Malaya ingat, Tajikistan ini juga pernah dihadapi Malaysia tahun lalu kalau nggak salah. Bulan September waktu Kings Cup di Thailand, Kings Cup 2022. Ya kira-kira setahun yang lalu dah. Dan pemain Malaysia yang waktu itu tampil juga tahun ini juga masih banyak yang main. Jadi tidak ada perubahan signifikan lah. Pelatihnya juga kayaknya masih sama lah, masih Kim Paul. Jadi waktu itu kan Malaysia tampil di Kings Cup. Waktu pertandingan pertama menghadapi Thailand itu menang adu penalti 3-5 kalau nggak salah, 5-3 kalau nggak salah. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Kemudian adu penalti menang waktu itu kalau nggak salah Supacok yang gagal menjaringkan gol. Kemudian Malaysia tampil di final Kings Cup melawan Tajikistan juga. Tajikistan setelah pertandingan selama 90 menit itu draw, imbang. Seri kalau nggak salah 0-0. Waktu itu Malaysia dan Tajikistan sama-sama melancarkan bermain bagus lah. Bermain bagus sama seperti waktu pertandingan Malaysia melawan Thailand. Itu mainnya lumayan lah. Kalau jual beli serangan, iya ada beberapa chance, peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan tetapi digagalkan kiper, kurang beruntung lah. Kemudian terjadilah adu penalti. Adu penalti. Di sinilah Malaysia tidak beruntung. Walaupun tampil bagus di pertandingan selama 90 menit di waktu normal, di pertandingan di lapangan tampil bagus, tetapi waktu adu penalti tidak terlalu beruntung karena 3 pemain Malaysia, si Dion Kul, Nasmi sama Safawi itu tidak berhasil menjebol, tidak berhasil menjaringkan gol. Walaupun Nazarov itu dari Tajikistan itu sempat gagal juga. Tetapi kan 3 penendang Tajikistan lainnya gol. Jadi Tajikistan akhirnya menang 3-0 melawan Malaysia di final Kings Cup 2022 di Thailand. Jadi Tajikistan juara dan itu nanti kalau bertemu lagi ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekaligus revenge. Revenge dan situasinya akan jauh lebih berbeda karena 2022 itu Malaysia masih dalam pembentukan skuad. Sementara 2023 ini Malaysia sudah jauh lebih matang, jauh lebih siap dan saya yakin Malaysia akan bisa mengatasi Tajikistan, saudara-saudara kalau bertemu nanti. Terakhir saudara-saudara, saya hanya ingin mengatakan bahwa semoga tidak ada perang lagi lah di dunia ini. Semoga apa yang terjadi di Palestina dan di Israel ini bisa segera diselesaikan, bisa dicarikan solusi, ada jalan tengahnya, ada usaha yang benar-benar nyata dari seluruh dunia, warga seluruh dunia untuk damailah. Kita nggak usah mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, nggak usah seperti itu. Kita fokus saja bahwa semua harus damailah, peace itu yang penting. Jadi tidak usah ada perang karena nggak ada gunanya juga. Sudah diselesaikan baik-baiklah, dibicarakan, dirundingkan. Kalau siapa yang harus ditentukan ini begini aja, begini, dibicarakan baik-baiklah, dinegosiasikan, itu jauh lebih bagus. Karena perang itu membawa dampak yang tidak bagus bagi manusia semuanya. Tidak hanya di Palestina, di Israel juga. Kemarin ini saya punya cerita nih saudara-saudara. Jadi Robbie Keane dan Rory Delap itu adalah 2 legenda Liga Premier Inggris. Kedua orang Irlandia ini sekarang kan melatih di Maccabi Tel Aviv di Israel. Menjadi pelatih dan asisten pelatih. Kemarin waktu terjadi perang rudal itu, jual beli misil itu,
kedua orang hebat ini sampai harus sembunyi di bunker, mengungsi di bunker. Beruntung sekarang mereka sudah berhasil dikeluarkan dari Israel untuk mengungsi ke Yunani kalau nggak salah, ke Greece, atau malah kembali ke Inggris, saya nggak tahu. Nah, ini menjadi bukti bahwa ya perang itu tidak ada gunanya lah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, yang merugikan semuanya. Sepak bola rugi, kemudian kehidupan ekonomi rugi, masyarakat sipil rugi, semua perdagangan terhenti, aktivitas ekonomi terhenti, hiburan semua terhenti. Apalagi sekarang ini sudah akan ada piala di Eropa sana, ada kualifikasi piala Eropa, di Asia ada kualifikasi piala Asia. Jadi semuanya akan berdampak pada sepak. Belum lagi nanti harga minyak naik, harga pangan naik. Kacau saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pesta bola merdeka, tentang Merdeka Turnamen, tentang Merdeka Games, tentang turnamen bola sepak di Malaysia yang sudah lama tidak diselenggarakan dan akan diselenggarakan lagi. Tetapi sayangnya, sayang seribu sayang, ada perang di Palestina, di Israel, sehingga tim nasional Palestina yang diundang, yang seharusnya akan tanding melawan Tajikistan, itu batal, urung, mengundurkan diri, tidak jadi tampil, tidak jadi mengikuti. Dan panitia Asosiasi Sepak Bola Malaysia tidak mengubah formatnya, tetap melanjutkan formatnya. Jadi Malaysia akan bertemu dengan India terlebih dahulu, baru yang menang akan bertemu dengan Tajikistan. Dan saya rasa kalau Malaysia bisa melewati India, itu kemungkinan mengalahkan Tajikistan besar, saudara-saudara. Jadi kuncinya ada di India. Kalau Malaysia mau juara. Dan saya rasa bisalah Malaysia bisa juara. Apalagi kan kita tahu Kim Pan-gon belum pernah kalah. Selalu menang saat main di home. Saat main di Malaysia, di tanah Malaysia, itu dia selalu menang. Kemarin imbang 2 kali juga waktu main di Cina, lawan Syria dan lawan Cina. Jadi ya kalian sebagai penyokong Harimau Malaya optimistis saja lah. Optimistis saja ya. Ya, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana lagi ya? Di TikTok. Tetapi bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.